Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di ibadah Blessing Kids. Nah, gak terasa ya adik-adik, kayaknya baru minggu lalu kita bertemu di ibadah offline. Tapi hari ini kita kembali lagi di ibadah online. Tapi tetap semangat ya adik-adik. Yuk, kita awali ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya deh adik-adik. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Seminggu kemarin Engkau melindungi kami, Engkau menyertai kami selalu. Tuhan Yesus, pada hari Minggu ini Tuhan, kami mau kembali Tuhan untuk beribadah Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah ibadah hari ini kami boleh serius, kami boleh sukacita Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yo. Yo. Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabatku. Di saat aku sedih, Engkau menangis bersama dengan aku. Saat aku tertawa, Engkau pun tertawa bersamaku. Aku milik-Mu Tuhan, Engkau milikku. Haleluya. Waktuku senang
memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya adik-adik kita persiapkan hati kita ya, persiapkan kuping kita, telinga kita untuk mendengarkan dan konsentrasi ya. Oke, kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ini saatnya kami mau dengar-dengaran Tuhan. Kami mau dengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Sertai kami selalu Tuhan. Biar kami dengar-dengar firman-Mu dengan serius, tidak bercanda, juga tidak main-main Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai Samuel. Ani. Kenapa kamu? Kok kamu kelihatannya sedih? Iya nih. Ada apa? Coba cerita sama aku. Kadang aku merasa nih, kenapa ya? Kehidupanku gak pernah bahagia. Kehidupanku gak pernah terlepas dari masalah. Selalu aja, ada-ada aja deh. Pusing. Kenapa? Iya, aku berpikir begini Ani. Aku rajin sekolah minggu. Aku selalu tiap minggu dengar firman Tuhan. Papaku juga pelayanan di gereja. Mamaku juga pelayanan di WBI. Tetapi selalu ada-ada aja. Gak pernah hidupku mulus kayak jalan tol. Samuel, jalan tol juga bisa macet kok. Iya sih, tapi kan aku anak Tuhan. Harusnya Tuhan selalu menemani aku, memberikan aku jalan keluar, dan Dia selalu berada bersama aku. Tetapi mana Dia? Samuel, Tuhan itu kan gak kelihatan. Dia itu gak pernah ninggalin kamu. Kamu lihat apa di atas? Aku lagi lihat. Kalau memang ada Tuhan, kemana Dia? Oh, jangan lihat ke atas. Gak bakal ada Tuhan itu di atas begitu. Tuhan itu ada di dalam hati kamu. Tuhan itu gak pernah ninggalin kamu Samuel. Percaya deh sama aku. Buktinya apa? Nih, aku cerita ya. Kamu mau denger gak? Mau. Cerita apa? Dengar dulu ya. Oke. Nabi Elia telah memusnahkan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel Samuel. Samuel ingat kan cerita minggu lalu? Cerita yang diceritakan oleh Kak Dewi. Dikatakan bahwa Raja Ahab adalah raja yang tidak menyembah Tuhan, tetapi dia mengikuti istrinya yang jahat yang bernama Isabel. Dia ikut menyembah Nabi Baal. Ketika itu Samuel, Ratu Isabel sangat kesal dan sebel banget, marah dia karena mengetahui Nabi Elia telah membunuh 450 Nabi Baal. Lalu Samuel dia menyuruh prajuritnya untuk mengejar Nabi Elia. Nabi Elia ketakutan sekali Samuel. Dia berlari, dia takut sekali. Dia lupa kalau ada Tuhan yang selalu menyertai dia.
Lalu Nabi Elia berlari dan berlari sampai dia kelelahan Samuel. Akhirnya dia beristirahat di bawah pohon ara. Dia kesepian, dia ketakutan, dan dia juga kelelahan. Lalu dia sampai saking takutan dan kelelahannya dan frustasi, dia putus asa. Dia berkata kepada Tuhan, mendingan dia mati saja deh. Karena capek, dia bilang, aku udah gak mau hidup lagi. Dia bilang, dia merasa bahwa Allah tidak menyertai dia, bahwa Tuhan meninggalkan dia, lupa sama dia. Lalu seorang malaikat datang kepadanya, memberikan dia makan roti bakar dan memberikan dia minum. Sampai dia memberikan makan dan minum 2 kali loh. Supaya apa? Supaya Nabi Elia diberikan kekuatan dan semangat untuk bisa pergi. Lalu Nabi Elia pun setelah makan dan minum, dia melanjutkan perjalanannya ke Gunung Horeb Samuel. Di sana dia masuk ke dalam sebuah gua dan dia bermalam di situ. Lalu datanglah Tuhan berkata pada dia, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Tahu nggak Samuel? Allah sampai menanyakan 2 kali loh, menanyakan apakah kerjamu di sini, hai Elia? Lalu Elia menjawab, aku ini bekerja untuk Tuhan, dia bilang. Tetapi sepertinya sia-sia semua, karena bangsa Israel tidak mau menyembah Tuhan. Mereka menyembah Nabi Baal. Dan bahkan tinggal hanya dia saja nabi yang percaya sama Tuhan. Semuanya sudah dimusnahkan oleh Raja Ahab dan istrinya. Lalu Nabi Elia sedih. Dia duduk termenung. Tuhan Allah menyatakan dirinya di Gunung Horeb, di Gunung Horeb Samuel, untuk memberikan semangat kepada Elia. Sebelum Tuhan Allah datang menemui Elia, tahu nggak apa yang terjadi? Angin besar bertiup. Lalu terjadi gempa bumi Samuel. Gempa bumi yang hebat. Lalu terjadi juga api. Tetapi di angin besar itu, di gempa bumi dan di angin itu, di api itu tidak ada Tuhan. Tahu nggak Samuel? Tuhan itu menyatakan dirinya, menunjukkan dirinya dengan cara apa? Dengan cara dalam bunyi angin sepoi-sepoi. Samuel tahu kan suara angin sepoi seperti kita kipasan loh. Adem-adem. Tuhan Allah tidak datang ke Elia di dalam hal yang heboh, tidak dalam hal yang luar biasa seperti kayak gempa bumi tadi atau api atau angin yang besar. Tetapi Tuhan datang dalam angin sepoi-sepoi Samuel. Kenapa? Karena dia tahu Elia sedang sedih, Elia sedang putus asa, dia sedang kurang percaya kepada Tuhan. Makanya Tuhan datang menghibur Elia dengan suara yang lembut Samuel, tidak kencang-kencang. Nah, dengan perjumpaan dengan Tuhan itu, akhirnya Elia baru sadar bahwa selama ini Tuhan tidak pernah loh ninggalin dia, tidak pernah sekalipun.
Tuhan selalu berada, selalu mendampingi Elia. Dan Tuhan adalah satu-satunya orang yang bisa diandalkan. Ya, Tuhan itu bukan seperti manusia, tetapi Tuhan itu adalah Allah yang setia, Allah yang gak pernah meninggalkan kita. Samuel. Nah, tadi kan Samuel sudah mendengar cerita aku. Samuel, Nabi Elia saja tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Apalagi kamu Samuel, kamu juga anak Tuhan. Jadi percaya saja bahwa Tuhan gak pernah loh ninggalin kita. Tuhan itu baik sekali. Jadi Samuel jangan bersedih ya. Oke, Tuhan itu selalu menghibur kita. Seperti tadi Nabi Elia dihibur Tuhan. Tuhan datang dengan angin sepoi-sepoi Samuel. Itu menandakan bahwa Tuhan itu memberi penghiburan yang lemah lembut Samuel. Mungkin sekarang Samuel sedang sedih, tetapi ada aku loh yang nemanin Samuel. Aku loh yang akan selalu menemani Samuel. Aku kan juga perhatian sama Samuel. Aku juga peduli sama Samuel. Jadi Samuel, mulai sekarang Samuel jangan bersedih ya. Oke? Percaya saja Tuhan itu akan selalu menjaga kita, akan selalu berserta kita. Iya, Ani. Wah, ternyata Tuhan itu baik ya. Dia gak pernah ninggalin aku. Bener juga, untung ada Ani yang menemani aku. Jadi aku tidak merasa kesepian. Nah, Samuel, mulai hari ini Samuel jangan sedih terus ya. Kan ada aku temanmu yang selalu setia. Juga ada teman yang paling setia, yaitu Tuhan Yesus. Oke? Iya Ani, terima kasih ya sudah menceritakan aku cerita yang luar biasa. Thank you. You're welcome. Adik-adik, benar yang dikatakan Ani, bahwa Tuhan itu, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia adik-adik. Dia gak pernah loh dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oke, Kalisa tahu semua orang pasti pernah merasa sedih, pernah merasa kesepian, gak punya teman, sedih. Itu adalah hal yang manusiawi, semua orang juga pernah, Kalisa juga pernah. Tetapi adik-adik harus selalu ingat bahwa Tuhan kita gak pernah ninggalin kita. Ya, ketika kita sedih, ya ketika kita gak punya teman, ya kita ngerasa gak ada yang peduli sama aku, tetapi ada satu sobat yang selalu setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sobat kita yang paling setia adalah Tuhan Yesus. Oke, jadi percaya saja, walaupun banyak orang yang tidak peduli sama kita, tetapi kita punya satu, yaitu Tuhan. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia.
ketika kita selalu dekat padanya, Tuhan tuh nggak pernah tinggalin dia. Ya, Tuhan itu selalu sayang sama anak-anaknya dia, tidak akan pernah melupakan kita. Ya, mungkin ada seperti Ani ya tadi yang menemani dan menghibur Samuel ya ketika sedih. Begitu pula Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang peduli sama kita, tuh ya. Tuhan akan mengirimkan orang yang akan menghibur kita dengan cara yang lembut. Ya, hati yang lembut, nasihat yang lembut membuat hati kita tenang. Ya, seperti begitu juga Tuhan kita akan mengirimkan orang-orang yang baik, orang-orang yang perhatian sama kita ya dengan cara yang luar biasa. Oke, kita tutup hari ini, ibadah hari ini. Kita tetap semangat ya adik-adik, apapun yang terjadi adik-adik, tetap ingat kita punya Allah yang setia, nggak pernah dia tinggalkan kita. Oke? Yuk kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami selalu Tuhan, kami punya satu sobat yang setia, yaitu Engkau Tuhan. Walaupun kami sedih, walaupun kami kesepian, tetapi kami tidak sendiri. Walaupun keluarga kami mungkin memiliki banyak masalah, tetapi kami tidak sendiri Tuhan. Kami punya Engkau Tuhan, Engkau yang Allah yang kami bisa andalkan, Allah yang setia, Allah yang selalu menemani kami dalam keadaan apapun. Tuhan, kami mau tetap percaya Tuhan, kami mau tetap mengandalkan kehidupan kami ke dalam-Mu Tuhan. Kami mau berserah Tuhan, karena kami percaya anak-anak-Mu selalu dalam perlindungan-Mu, selalu dalam kasih-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mau mengakhiri ibadah kami hari ini, kiranya Engkau sertai kami seminggu ke depan sehingga kami boleh kembali bertemu di minggu depan lagi Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom.